Kitab Lukas. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, Ia menumpang di rumah orang berdosa. tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, Ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat.
yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu. Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka. Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, Wahai betapa baiknya, jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu, mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan sampai hari ini kita masih sehat. Tuhan memberi kita kekuatan dan puji Tuhan dapat mempelajari firman Tuhan kembali sebagai pedoman dalam kehidupan. Amin. Hari ini kita mempelajari Lukas 19 dan yang pertama mengenai Sakeus pemungut cukai. Saudara, Tuhan Yesus masih terus berusaha menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Sebab inilah tujuan kedatangannya ke dunia. Dan hari ini ada Sakeus, seorang pemungut cukai yang mencari nafkah dengan mengumpulkan pajak lebih daripada apa yang seharusnya. Dan dia adalah kaki tangan Roma. Sebab itu rakyat sangat tidak suka orang-orang seperti Sakeus. Tetapi Tuhan peduli kepada orang-orang yang terhilang. Orang-orang yang memerlukan keselamatan, walaupun mereka itu ditolak oleh masyarakat. Ini peringatan kepada kita bahwa kita juga harus membawa Injil, menyampaikan berita keselamatan kepada
siapa saja sebanyak mungkin jiwa-jiwa itu. Dan sesudah Sakeus berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, maka dia bilang, akan kuberikan kepada orang miskin yang kutarik lebih daripada seharusnya. Saudara, pengakuan yang sebenarnya akan dosa dan iman sejati yang menyelamatkan pada Kristus pasti akan menghasilkan karakter hidup yang berubah. Tak seorang pun dapat berkata mengenal Yesus, menerima keselamatan, tapi tetap mau tinggal di dalam dosa, mau tetap tinggal di dalam ketidakjujuran, mau tetap tinggal di dalam egois. Pasti Tuhan merubahkan. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan bagi setiap orang yang menerima anugerah keselamatan dari Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Dan Tuhan mau hidup kita jadi berkat untuk orang lain, tidak egosentris. Sebab itu adalah tanda pertobatan yang sejati. Jadi mari kita peduli ya saudara kepada jiwa-jiwa. Yang berikutnya adalah perumpamaan tentang 10 orang mina. Perumpamaan ini menggambarkan bahwa setiap orang yang percaya yang telah diselamatkan memiliki tanggung jawab untuk menggunakan apa saja yang Tuhan sudah karuniakan kepadanya dengan benar, dengan bertanggung jawab, dengan setia. Saudara, kita telah dikaruniakan kesempatan, waktu, talenta, kebisaan yang satu berbeda dengan yang lain, ya, untuk hidup bagi Kristus, untuk hidup memuliakan Tuhan melalui segala cara. Jadi kita harus setia melayani Tuhan, mengambil bagian di dalam isi hati Tuhan, ya, untuk menyampaikan berita Injil kepada banyak orang. Orang yang setia akan menerima tanggung jawab yang lebih besar. Saudara-saudara, ada nasib murid-murid yang tidak setia, yang menolak Kristus sebagai Tuhan mereka, atau mempermainkan atau tidak menghargai anugerah Tuhan. Tetapi ada berkat bagi murid-murid yang setia, yang maksimum melayani Tuhan dan menggunakan semua talenta dan karunia yang Tuhan berikan. Waktunya akan datang. Kita harus mempertanggungjawabkan setiap detik kehidupan ini di hadapan Tuhan, Hakim yang adil. Sebab itu, mari lakukan yang terbaik. Kerjakan yang maksimal apa saja yang Tuhan percayakan pada kita. Amin. Selanjutnya mengenai Tuhan Yesus dilulukan di Yerusalem dan Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Saudara, dengan memasuki Yerusalem di atas seekor keledai di hadapan umum, Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa Ia adalah seperti yang tercatat di dalam Zakaria 9 ayat 9. Ia adalah Raja Israel dan Mesias yang dinubuatkan. Kedatangannya ini telah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria lama sebelumnya, ratusan tahun sebelum ini. Tercatat dalam Zakaria 9 ayat 9. Kedatangan Yesus yang sederhana adalah tindakan simbolis untuk menunjukkan bahwa kerajaannya bukan seperti yang diharapkan dunia, militer, kekerasan, paksaan, atau politik, ya. Bukan, tetapi kerajaannya adalah bersifat rohani. Tuhan Yesus mau menunjukkan, mau mengajarkan hal tersebut. Dan ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa umatnya dan para pemimpin-pemimpin Yahudi mengharapkan Mesias yang bergerak dalam politik, dan akhirnya mereka akan menolak Tuhan Yesus sebagai Mesias yang dikirimkan Allah, maka Tuhan Yesus menangis. Ia mengasihani umatnya yang Dia kasihi, yang akan segera mengalami hukuman yang dahsyat. Kata menangis ini bukan hanya berarti meneteskan air mata, tapi juga menunjukkan terjadinya sesak di dada, tangisan jiwa yang menderita. Sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, Yesus menampakkan bukan hanya perasaannya sendiri,
tetapi hancurnya hati Allah atas penolakan manusia, atas keterhilangan manusia, atas kekerasan hati manusia, tidak mau bertobat dan tidak mau menerima keselamatan. Nubuatan Tuhan Yesus mengenai kehancuran Yerusalem digenapi persis 40 tahun kemudian, tahun 70 Masehi, ketika Yerusalem diruntuhkan oleh tentara Romawi dan beratus-ratus ribu orang Yahudi dibunuh. Saudara, mengenai pembersihan di Bait Allah menjadi tindakan pertama pelayanan Yesus di muka umum dan tindakan besar terakhir pelayanannya juga di muka umum. Saudara boleh catat, lihat itu di Matius 21 dan juga di dalam kitab Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Dalam kemarahan Tuhan Yesus yang menyala-nyala, Ia mengusir dari rumah Allah orang fasik, orang rakus, orang yang merusak tujuan sebenarnya yang benar dari bait suci itu. Tindakan Yesus yang 2 kali membersihkan bait Allah selama 3 tahun pelayanannya menunjukkan betapa seriusnya Yesus ingin bahwa kekudusan, ketulusan, kesalehan ada di dalam gerejanya. Lalu ibadah di dalam gereja harus sungguh-sungguh dipimpin oleh roh dan kebenaran. Gereja harus menjadi suatu tempat doa dan persekutuan dengan Allah. Kristus akan menghukum semua orang yang menggunakan gerejanya, Injilnya, kerajaan Allah demi keuntungan pribadi, demi kemuliaannya pribadi, demi ambisi pribadi. Waktunya akan tiba. Dan kasih yang tulus bagi Allah dan bagi tujuan penebusannya akan menghasilkan semangat yang menyala-nyala mulai dari rumah Tuhan, agar kerajaan Tuhan didapat disebarkan ke seluruh bumi. Orang-orang yang benar-benar menjadi umat Allah harus tambah hari, tambah serupa, tambah mirip dengan karakter Kristus. Tidak mau bertoleransi terhadap hal-hal yang tidak benar, yang tidak kudus di dalam gereja. Tidak pura-pura tidak tahu, karena rasa hormat takut akan Tuhan. Jadi penting sekali untuk semua pelayan-pelayan Kristus, orang-orang percaya yang benar, untuk hidup kudus dan tidak menganggap enteng orang-orang yang mau sembarangan mencemarkan dan merendahkan kerajaan Allah. Itu harus ditegur, didisiplin dengan keras supaya bertobat. Saudara-saudara, kita bisa pilih hari ini selama masih ada kesempatan. Apakah kita mau Tuhan Yesus tambah membersihkan hidup kita, tambah menyucikan hidup kita, sehingga tidak lagi hidup di dalam kebohongan, kemusuhan, keduniawian, kenajisan. Mau dikoreksi, mau diperbaiki, mau ditegur, mau didisiplin Tuhan, atau kita menolak disiplin Tuhan sehingga pada kedatangan yang kedua kali yang datang adalah hukuman, sebab Ia akan membersihkan gerejanya dengan tuntas. Saudara, kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk hidup takut akan Tuhan, supaya Tuhan bersukacita atas hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.